Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan mau kasih rekomendasi hotel ramah anak di tengah kota Bandung, dan ini tuh hotelnya viral banget di TikTok Bobers. Hotelnya ini punya kamar tematik yang seru banget, apalagi kalau Bobers tuh nginepnya mau bawa anak-anak, pasti mereka betah banget deh di kamarnya. Jadi di hotel ini ada beberapa pilihan tipe kamar tematik, ada yang ala-ala pesawat, ada yang ala-ala cruise, ada yang ala-ala bajak laut. Pokoknya pilihan kamarnya tuh seru banget. Udah ada yang bisa nebak Bocan mau kemana? Bocan mau ke Every The Grand City Hotel Bandung. Nah, lokasinya ini ada di tengah kota. Bocan lupa tempatnya di jalan apa, tapi bisa dibilang ini tuh lokasinya strategis banget, karena dari alun-alun Bandung itu cuma sekitar 10 menit, terus juga dari Mall Pascal juga cuma sekitar 15 menit, itu naik mobil ya. Jadi ini hotelnya strategis banget, dan kita udah sampai nih di hotelnya. Hotelnya ada di sebelah kanan, tapi sebelum kita masuk ke dalam, sebelum Bocan review hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com, karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Every The Grand City Hotel Bandung ini. Harga kamarnya mulai dari 300 ribuan untuk tipe kamar Deluxe King, terus juga ada tipe kamar keluarga Twin, harganya mulai dari 500 ribuan, dan yang paling seru ada tipe kamar Suite King tematik, harganya mulai dari 2,5 jutaan. Nah, kemarin Bocan ambil tipe yang Suite King tematiknya ini Bobers. Catat ya, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobers yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Dan Bobers juga bisa dapetin instant cashback up to 600 ribu kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk banyak pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2025. Contohnya Every The Grand City Hotel Bandung ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 3 jutaan, dan kalau dipasangin kupon Stay Bocan nanti bisa dapat instant cashback loh. Cashbacknya akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Terus nih ya, enaknya lagi sekarang di tiket.com itu ada fitur refund after check-in. Kalau rencana nginep berubah, Bobers bisa refund setelah check-in apapun alasannya. Liburan jadi lebih sure ya. Ini baru tiket. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan kita langsung masuk aja ke sini Bobers. Ini dia ada area parkirannya ya di dalam, di bawah sini. Untungnya ini ada security sih yang nanya kita mau kemana gitu. Terus akhirnya kita mau check in dan diarahin untuk parkir. Kebetulan ini Bocan datangnya tuh masih dibilang baru ya. Jadi pas siang orang masih belum pada check in. Jadi Bocan udah baru datang dan dapat parkiran enak nih di depan pintu di depan pintu lift menuju ke lobbynya. Jadi untuk parkirannya dia tuh ada di lantai basement di bawah sini, dan di dalam tuh masih ada cukup luas sih Bobers parkirannya. Ada sekitar 2 lantai atau 3 lantai gitu deh. Jadi parkirannya oke lah. Kita nggak ribet gitu ya, walaupun parkirannya kecil. Maksudnya akses masuknya kecil, tapi di dalamnya tuh lega. Nah, tadi abis kita naik lift dari parkiran, ini langsung ketemu area lobbynya. Lobbynya tuh terang benderang banget ya Bobers. Terus nuansanya tuh kayak ada pilar-pilarnya tuh kayak motif bunga-bunga yang lebih mirip ke batik sih. Motif bunga-bunga gitu. Jadi kelihatan artsy banget. Terus di sini juga ada tanaman-tanaman, dan semua furniturnya tuh dibikin yang unik-unik Bobers. Jadi walaupun ini tuh lobbynya tidak terlalu luas, tapi eye catching banget. Jadi kita ngeliatnya juga keren tuh ya. Tadi kan di depan tuh meja resepsionis. Nah, ternyata pas kita masuk ke dalam sini, ini masih ada ruang tunggu lagi yang cukup luas. Terus ini Bocan mau kasih lihat kalau misalnya POV dari pintu masuk bukan dari parkiran ya. Jadi kalau pintu masuk yang benernya tuh dia dari sini. Kalau tadi kan kita masuk dari parkiran yang lift situ tuh. Nah, ini kalau kalau Bobers turun di depan lobbynya bisa langsung naik tangga tadi. Dan kita udah selesai check-in. Kemarin check-innya smooth, terus juga staffnya tuh ramah-ramah banget. Staffnya ini servisnya bagus sih. Kayaknya mereka lagi bener-bener menjaga servisnya sampai
Pas Bocan check out pun ditanyain gimana kesan-kesannya, ada masukan apa enggak, terus sarapannya gimana. Pokoknya hotelnya emang lagi pay attention banget untuk servisnya. Dan kita udah masuk ke kamarnya. Kemarin Bocan kebagian untuk yang tipe kamar cruise. Ini Mas Ray langsung happy banget sih ya, sama si Ezra itu juga happy banget ngeliat kamarnya. Dia langsung mau main puter-puterannya ini nih, Bobors, nggak mau lepas. Ini kamarnya kapasitasnya tuh bisa untuk 3-4 orang. Jadi di bawah sini, di atas dek kapalnya ini tuh ada satu ranjang, kayaknya sih Super King ya, tapi ya udah King aja deh biar Bocan nggak salah. Ini ranjangnya cukup luas deh pokoknya. Terus tuh dia nggak boleh tuh, si Mas Ray-nya nggak boleh. Udah langsung rival banget ya. Nah ini ada satu ranjang, terus di depan ranjang itu ada fasilitas Smart TV, dan dindingnya tuh dibikin yang ala-ala pemandangan di laut gitu lah ya, burung camar, terus juga awan biru, dan kelihatan biru banget, kelihatannya kita emang beneran vibes lagi naik di atas kapal cruise. Terus ini juga kayaknya kalau untuk kamar yang Sweet King-nya ini dapat treatment free welcome fruit deh, Bobors tuh ya, ada free welcome fruit sama free cake juga. Nah ini televisinya udah Smart TV, ini kita setel di YouTube yang tema akuarium biar vibes-nya lebih berasa lagi naik kapal lautnya. Oke, kita lanjut naik ke atas sini. Di sini masih ada satu ranjang single ya, Bobors. Cuma ini atapnya pendek banget sih. Ini kayak kamar di loteng banget vibes-nya, tapi ya oke lah ya. Mungkin ala-ala kamar kabin ABK di kapal cruise gitu ya. Dan kita lanjut lagi explore kamarnya. Kita mau lihat area bathroomnya. Ini bathroomnya luas banget sih, Bobors tuh ya. Bathroomnya tuh luas banget. Di sebelah sana ada bathtub, terus di tengahnya tuh ada wastafel, dan di sini ada meja rias. Jadi untuk meja riasnya tuh ditaruhnya di dalam kamar mandi biar sekalian kali ya abis mandi langsung make upan. Terus ini bathtubnya ada water heater juga, dan pemandangannya ke ini sih, ke jalanan gitu sama ke genteng rumah orang. Dan di sebelah sananya ada area shower terpisah, ada toilet, wastafel, hair dryer, amenities, toiletries-nya semua lengkap ya, Bobor, sabun, shampoo, dental kit ya, walaupun dental kitnya yang standar sih, tapi at least mereka menyediakan semuanya dengan sangat lengkap. Terus juga ada handuknya ada 2 atau ada 3, ada 2 sih kayaknya. Terus ini ada sabun, shampoo, showernya juga ada yang rain sama hand, jadi fleksibel, Bobors mau pakai yang mana. Terus sekarang kita lanjut ke depan sini. Nah ini area foyer tadi ya, depan pintu kamar. Ini tuh kayak ada tempat buat naruh koper, terus disediain bathrobe, dan ini ada air mineral. Air mineralnya untuk 4 orang. Oh berarti ini kapasitasnya bisa 4 orang, bukan 3 ya. Jadi ini kapasitasnya untuk 4 orang. Dan ada free snack juga, itu minibarnya udah gratis. Terus di bawah sini ada mini kulkas. Dan kalau kita ambil tipe kamar yang Sweet King tadi itu yang tematik, itu kita dapat voucher es krim. Ini voucher es krimnya bisa ditukerin di area resto. Ini area restonya tuh di lantai L ya kalau nggak salah, Bobors. Bukan di lantai L. Ya pokoknya nanti tanya aja lah ya. tapi tadi mencet liftnya di L, mungkin di L kali, Bocan lupa. Nah ini es krimnya kita udah dapet. Es krimnya es krim kemasan yang biasa di minimarket sih ya. Terus ini area restorannya. Besok kita sarapan di sini ya. Kalau hotel ini tuh dia nggak punya kolam renang, Bobors. Dia hanya kamar aja, dan ini ada fasilitas playground untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa main di sini kalau misalnya udah bosen main di kamar. Tapi ya kamarnya juga udah menyenangkan sih ya, mereka happy main di kamar aja. Cuma kalau misalnya Bobors mau jadiin hotel ini tuh kayak sebagai base camp kalau pas lagi liburan ke Bandung, itu juga bisa banget, karena hotelnya kan emang beneran di tengah kota dan lokasinya strategis gitu ya. Jadi pas Bocan nginep di sini, Bocan tuh sempat jalan-jalan karena ya activity-nya emang cuma di playground atau di kamar aja, atau enggak nge-gym. Tapi kan anak-anak nggak mungkin nge-gym. Nah ini ada fasilitas gym centernya juga. Areanya nggak terlalu luas, tapi alat-alatnya cukup variatif ya. Dan ini Bocan happy banget ya nginep di tengah kota Bandung karena bisa bebas jajan macem-macem, Bobors. Dan ongkirnya kan murah karena ya emang deket-deket gitu kan restonya. Ini Bocan pesen Batagor Kings lah, ini Batagor terenak
yang pernah Bocan makan ya. Walaupun mahal nih ya, Bobors ini sekotak sekitar 90.000 deh kayaknya, tapi itu kayak worth it banget karena emang isian daging tenggirinya tuh juga berasa gitu ya. Ini bukan yang siomay batagor isinya tepung doang, tapi ini tuh dagingnya berasa dan bumbu kacangnya juga enak tuh. nggak butuh waktu lama, langsung ludes dimakan berlima gitu kan. Terus ini always nih ya, Bu Imas kayaknya udah jadi menu wajib kalau ke Bandung, udahlah nggak usah dijelaskan lagi. Dan pesan kopi juga, kopi yang enak di Bandung itu kayaknya kopi Jaya Makmur Jaya kopi roaster ya namanya. Makmur Jaya itu kopinya enak banget Bobors, dan harganya murah cuma 20 ribuan. Terus ini ya buat si bayi ini tuh aduh ribet banget dia tuh dipilihinnya. Pertama pastinya pilihan pertama adalah sop kambing, tapi dia nggak mau. Sop kambingnya kan pedas. Sop sapi dari Bu Yeti tuh Haji Marangi dia nggak mau. Terus akhirnya dipesenin Jatinangor, baru dia mau. Emang agak picky eater. Katanya picky eater itu karena didukung sama orang tuanya, tapi Bocan tuh udah gak mau stres, yang penting makan aja deh udah. Oke, kita udah bahas makanan banyak banget. Sekarang Bocan mau kasih lihat internetnya. Ini internetnya cukup kencang ya Bobor, sampai 40 Mbps. Dan kita udah selesai udah selesai makan, udah selesai main di kamar segala macem. Kayaknya bosen gitu ya kalau misalnya nggak kemana-mana. Secara ini kan di tengah kota Bandung, paling enak sih kalau misalnya Bobors mau jalan-jalan ke Braga atau ke alun-alun Bandung, itu juga naik mobil cuma sekitar 5-10 menit lah ya. Dan tapi karena kemarin tuh hujan kan nggak mungkin kita jalan-jalan di Braga. Akhirnya Bocan memutuskan untuk mampir ke tempat wisata terbaru yang ada di Bandung, tepatnya di dalam Mall Pascal 123. Nama tempatnya itu adalah Skyward Project. Nah ini kita udah masuk ke Pascal. Oh my god, Bocan baru tahu ya ternyata Pascal itu serame ini. Itu cari parkiran aja tuh setengah jam sendiri Bobors. Terus akhirnya tahu nggak baru dapat parkirannya tuh di mana? Parkiran itu baru bayar yang VIP atau yang apa gitu ya. Pokoknya yang bayar 50.000 baru dapat parkiran. Kalau enggak gila itu muter nggak dapat parkiran. Oh my god. Dan ternyata mallnya keren ya. Selama ini Bocan tahu tuh mall Bandung cuma PVJ sama apa lagi tuh satu tuh. Ya pokoknya Pascal ini bisa dibilang mallnya keren banget. Terus pilihan tenannya juga banyak. Ini bukan mau endorse mall ya, tapi emang ternyata wah kalau mau shopping Pascal enak kayaknya. Nah ini kita udah sampai ke Skyward-nya. Ini tuh harga tiket masuknya 50.000 Bobors per orang, dan dia tuh lokasinya ada di atas mall. Jadi nanti Bobors tanya aja lah ya, pokoknya dia lokasinya ada di atas mall Pascalnya itu, di area rooftopnya. Ini keren sih. Kalau untuk desainnya tuh Bocan akuin ini bagus banget. Kayak kayak berasa lagi kita masuk ke dunia Harry Potter, Hogwarts Express atau apa gitu ya. Tapi ini mahal karena ternyata tiket masuk yang 50.000 yang kita bayar itu ya udah nggak bisa buat apa-apa Bobors, cuma buat masuk ke sini doang. Dan ini tuh arenanya nggak terlalu luas karena ya emang di atap mall pastinya udah nggak banyak space kan, areanya tuh jadi nggak terlalu luas. Nah terus 50.000 tuh kita nggak bisa kemana-mana, cuma di sini doang. Kalau kita mau masuk ke playground yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini yang pasir, itu kita perlu bayar lagi 150.000 something deh satu anak. Terus kalau misalnya di sini tuh ada ada 3 permainan utama. Yang pertama tadi playground pasir, terus yang kedua itu ada perosotan, dan yang ketiga itu ada kayak naik naga terbang gitu Bobors, kayak flying fox tapi dia posisinya tuh tiduran terbang kayak gitu. Dan untuk ketiganya itu harus bayar tiket lagi. Jadi menurut Bocan ini mahal sih ya. Kecuali Bobors tuh beli tiket terusan yang 175.000 atau berapa gitu ya, 175.000 deh kayaknya. Nah kalau yang 175.000 itu udah bisa gratis naik semuanya Bobors. Tapi kan 175.000 tuh kalau misalnya dikali 3 orang aja tuh udah 500.000 lebih ya. Sedangkan menurut Bocan ini tempatnya tuh kayak yang ya udah begitu doang. Kayaknya Bobors juga main sekali 2 kali terus udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu loh. Tapi kalau buat coba dan buat menikmati suasananya mungkin oke lah tuh ya. Emang ini suasananya bagus banget, dia totalitas banget untuk bikin interior di dalamnya berasa kayak di goa, berasa kayak kemana tuh, itu emang bagus banget Bobors. Dan ini Bocan tuh kemarin datangnya pas udah jam 1:30
8:30 malam dan dia tutup 8:30. Makanya ini sepi. Tapi kalau weekend ini tuh katanya rame banget, bisa sampai 1.000 pengunjung kalau Bobors pas weekend dan pas siang gitu ya, pas jam-jam ramenya tuh bisa rame banget. Ini Bocan datang cuma 1 jam aja sebelum tutup, makanya suasananya sepi, bisa lebih banyak explore, tapi ya waktunya nggak banyak karena 9:30 dia udah tutup. Nah ini kita masuk ke dalam yang area playground ya. Tadi Bobor sudah lihat lah ya harganya berapa, Bocan lupa. Tadi Bobor sudah lihat pokoknya, udah Bocan cantumin. Kalau nggak salah sih seingat Bocan tuh 150.000 nih bisa main di sini. Jadi ini tuh areanya pasir dan di tengah sini tuh kayak ada perahu gitu. Dan ya udah kita main pasir aja sih Bobor di sini. Cuma kemarin tuh pas Bocan datang kan abis hujan tuh ya malam itu. Jadi di pasirnya tuh agak-agak basah gitu. Kalau pas nggak hujan sih enak mainnya, pasirnya kering gitu kan. Kalau ini kurang leluasa karena masih basah-basah gitu. Nah ini di dalam kapalnya tuh Bobors bisa lihat kapalnya ya segitu doang Bobors. Kayaknya kalau misalnya kita sendirian di sini atau cuma beberapa orang sih ya nggak sumpuk gitu. Tapi kebayang nggak kalau ini tuh pas lagi pengunjungnya, pas lagi rame-ramenya, kayaknya bakalan susah explore ya. Tuh ini dia kalau untuk desain segala macem dia emang totalitas banget dan staffnya juga ramah-ramah banget. Cuma menurut Bocan ini kemahalan sih. Kalau Bocan bilang kemahalan bukan berarti pelit atau apa ya Bobors, tapi kayak tidak sebanding dengan apa yang dia kasih. Dan kita udah selesai nih ya main-main kesini, dan di sini ada game game tembak naga Bobors. Jadi ceritanya ini tuh kota apa ya namanya, Bocan lupa. Pokoknya ada tokohnya tuh namanya Zaplin dan dia tuh punya musuh naga atau apa gitu. Jadi di sini kita bakalan tembak-tembak naganya gitu. Jadi itu gelangnya keren ya Bobors, tapi gelangnya tuh nggak bisa dibawa pulang karena itu ada chipnya gitu. Jadi nanti dia scan barcode gitu. Jadi kalau kita udah selesai dari tempat ini, gelangnya dibalikin lagi. Jadi pas kita exit tuh ada penjaga yang ngambilin gelangnya. Nah ini kita mau nembak naganya nih, nggak tahu Mas Ray bener berhasil atau enggak. Wah kayaknya kalau si kakak diajak kemarin sih happy ya Bobors. Tapi kemarin tuh Bocan nggak ngajak kakak. Bocan kemarin cuma biar kontennya nggak mau nonton hotel doang, jadi dibela-belain kemari. Dan overall ya oke, tapi kemahalan. Terus abis main tembak-tembak naga ini tuh naganya keluar kan, raja naganya keluar kan, terus udah menang gitu, kita ya udah kita turun lagi ke bawah. Nah ini nih, jadi 50.000 tiket masuk gratisnya itu, yang gratisnya cuma ini doang nih, cuma nonton layar sama ada mini games yang gitu-gitu doang Bobors. Mungkin bisa dibilang nanti 50.000-nya itu untuk foto-foto aja kali ya, karena emang tempatnya bagus sih. Tapi kalau misalnya untuk main-main lagi ya itu bayar lagi. Nah ini nih cerita tentang dunia apa nih, ini namanya the apa gitu ya namanya, Zaplin apa gitu deh, Bocan lupa. Pokoknya ini ceritanya tentang dunia yang dikutuk karena apa gitu lah ya. Nih kita nonton kayak film gitu. Terus udah nonton film itu, sekarang kita balik ke hotel. Dan selamat pagi, sekarang kita mau sarapan nih Bobors. Ini sarapannya ada di restoran yang kemarin. Terus karena kapasitasnya tuh emang udah untuk 4 orang ya, jadi Bocan sarapannya berempat aja. Si neninya sama si baby di kamar, jadi nanti Bocan pesenin makanan dari luar. Nah untuk menunya ini menunya lumayan sih ya Bobors. Ini ada sereal, terus juga ada kopi, teh segala macem, terus ada roti-rotian, dan ini ada bubur ayam. Tuh bubur ayamnya juga cukup kental, toppingnya juga lengkap, ada ayam, ya iyalah ya namanya bubur ayam, ada ayamnya. Terus ini ada western foodnya. Dan kemarin Bocan nginep kan pas di weekend ya, jadi hotelnya tuh kayaknya lagi rame banget. Sarapannya emang ada beberapa yang kosong Bobors, tapi akhirnya direfill kok sama mereka. Terus ini ada nasi gorengnya lumayan. Ini ada bihun goreng juga, terus ada sayurannya. Dan untuk lauknya ini ada ikan sama ada
ayam nih Bobors. Nah ini ayamnya, ayam kayak di bumbu teriyaki gitu. Terus ini aneka sambelnya, ada sambel kecap segala macem. Terus ini ada kayak nasi rames ya Bobors. Jadi nasi putih, terus nanti ada lauk sayur, gorengan, ikan segala macem. Terus di sebelah sini ada bubur manisnya nih Bobors. Ini bubur kacang hijau. Jadi bubur manisnya bubur kacang hijau, terus ada buah-buahan sama ada puding juga, dan ada mie instan juga. Ya kita makan mie instan, lagi pengen mie instan soalnya. Ini mie instan pakai telur biar ada proteinnya. Terus ini makanannya si papahnya, si bapaknya pakai sayur, nasi goreng. Terus Mas Rey juga nasi goreng sama telur ceplok setengah mateng. Nah si kakak pastinya nasi putih sama ayam. Terus ini Bocan bekel roti nih, roti panggang. Barangkali si baby mau, jadi nanti Bocan bungkus tisu buat si babynya. Barangkali dia nggak mau sama makanan yang Bocan beli gitu kan. Untuk sarapannya ya lumayan sih ya Bobors, mengingat untuk harga kamarnya ini kan mulai dari 400.000 500.000-an ya, jadi sarapannya ya cukup oke lah. Ini enak sih, omeletnya ini enak banget nih Bobors. Ini omeletnya beda sama yang lain, omeletnya tuh enak banget. Terus makan pakai mie instan juga masih masuk, nasi gorengnya juga enak, yang penting kan rasanya ya. Dan kita udah selesai sarapan, terus Bocan tuh pagi-pagi check out ke Skyward. Jadi belum puas kemarin, walaupun bilangnya mahal-mahal ya, tapi datangnya sampai 2 kali. Nah mungkin karena Bocan tuh datangnya sampai 2 kali, terus kerasa oh ya begini doang gitu. Jadi makanya merasa mahal. Nah hari ini kita mau main apa sih ini namanya nih, yang naik naga terbang itu, yang flying foxnya itu. Dan ini Bocan datang pagi-pagi ya, pas banget mall baru buka jam 10 udah sampai sini. Terus ternyata ya itu mall Pascal jam 10 pagi juga nggak dapat parkiran Bobors. Bingung parkirannya sepenuh itu, mallnya tuh emang seramai itu ya. Nah ini kita naik Flying Fox ini nih, tuh Flying Foxnya seru sih ya. Terus juga kita bisa naik perosotan. Nah kalau semalam kan Mas Rey udah naik perosotan, jadi hari ini tuh Bocan cuma naik naga terbangnya biar dapat pengalaman naik naga terbang gitu ya. Nggak semenegangkan itu kok Bobors, karena kita tuh di apa sih namanya, diikat kencang ke naga terbangnya itu. Nah ini Bocan bujuknya susah nih ya, ngajak suami dia nggak mau, ngajak si kakak juga dia nggak mau. Akhirnya bujuk si Mas Renan. Untungnya tingginya udah cukup Bobors. Jadi untuk naik wahana ini dia tuh ada minimal tingginya tuh 130 cm baru boleh naik. Nah ini nih kita naik ini. Seru sih ya. Oke lah. Dan sekian review Every The Grand City Bandung Hotel dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Bandung, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.